Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, berkat rahmat dan hidayah Allah serta izinnya Allah, atas permintaan dari netizen lewat WhatsApp untuk membahas Jayabaya, diizinkan oleh Sang Prabu dan sebelumnya telah didiskusikan kepada beliau, dan untuk sementara kita memang jeda di kisah perjalanan Sang Prabu. Setelah kita membahas kitab kuno Jayabaya ini, nanti kita lanjutkan untuk kisah perjalanan ruhani Sang Prabu. Begitu ya Sang Prabu ya? Betul. Kita ambil dari petikan 117. Mungkin langsung saya bacakan dulu ya, Sang Prabu, nanti mohon diberikan makna atau rahasia yang ada di petikan ini. Iya, jadi saya tegaskan bahwa memang tentang kitab kuno Jayabaya itu sering dikupas orang, tapi menurut saya itu banyak mengupas tentang berdasarkan ilmu pikir. Nah, ini saya berusaha untuk menjelaskan yang sebenarnya berdasarkan ilmu ruhani. Karena kalau kita lihat bahwa ini adalah kitab leluhur, itu kan menceritakan masa lalu. Masa lalu itu kan bicara masa gaib gitu loh. Nah, gaib itu yang berkaitan sama ruhani, makanya akan saya jelaskan berdasarkan apa yang beliau sampaikan. Prabu Jayabaya ini juga di 2002 juga pernah bertamu ke rumah beliau dan bertemu dengan beliau. Mungkin udah pernah kita bahas di episode yang lalu untuk kisah perjalanan ruhani Sang Prabu. Kita langsung ke catatan aja ya, Sang Prabu ya. Silakan. Petikan 117. Ini saya langsung membacakan ke arti yang bahasa Indonesia. 117 itu aja. Ya, 117 karena ini kitab ini adalah aslinya berbahasa Jawa ya. Jadi untuk petikan 117. Kelak bila ada kereta berjalan tanpa kuda, tanah Jawa berkalung besi, perahu berjalan di angkasa, sungai besar hilang lubuknya, pasar kehilangan gaungnya, itulah tanda-tanda akan tibanya zaman di mana ramalan Jayabaya tengah mendekati kenyataan. Mohon dijelaskan makna dari kitab 117 ini, Sang Prabu. Silakan. Jadi kalau bicara tentang apa yang beliau nubuatkan itu, kelak bila ada kereta berjalan tanpa kuda. Jadi sekarang itu memang sudah apa yang dijelaskan oleh beliau itu sudah berjalan sekarang. Nah, jadi kereta tanpa kuda itu sudah menggunakan mesin. Jadi mesin tanpa ditarik oleh kuda. Jadi umumnya, walaupun sekarang ada juga untuk kuda-kuda itu ditarik, tapi hanya sebagai hiburan aja kayak delman gitu ya. Terus tanah Jawa berkalung besi. Tanah Jawa sudah berkalung besi itu sudah terbukti. Adanya rel kereta api yang dari wilayah sekitar pantai utara dan sampai selatan sudah terpenuhi semua, dan itu sudah terbukti. Nah, yang sekarang perahu berjalan di angkasa. Perahu kan muatannya besar, banyak. Berarti sudah terbukti adanya pesawat terbang, pesawat niaga, ya, pesawat untuk penumpang itu sudah terbukti. Sungai besar hilang lubuknya. Nah, sungai besar hilang lubuknya itu adalah pertanda bahwa dulu lubuk itu kan yang dalam. Nah, terjadi pendangkalan. Di mana-mana. Jadi akibat terjadi korosi dari pohon-pohon yang ditebang, akhirnya tanah itu akan turun ke bawah langsung masuk ke sungai. Kalau masa dahulu kan penghuni masih sedikit, jadi keseimbangan alam masih terjaga. Nah, sekarang banyak pendangkalan di berbagai sungai gitu ya. Nah, sekarang sudah terbukti
Terus pasar kehilangan gaungnya. Nah, sekarang karena zaman sudah berubah, jadi kebanyakan mall. Iya. Mall itu kita berbelanja itu tanpa ada tawar-menawar. Hanya datang, nilai berapa, kita langsung ngambil tinggal bayar. Tapi kalau di pasar tradisional itu masih tak terjadi tawar-menawar. Walaupun itu sudah dinubuatkan oleh Jayabaya, tapi sekarang masih ada juga pasar tradisional, masih tetap berjalan. Terus itulah tanda-tanda akan tiba zaman di mana ramalan Jaya tengah mendekati kenyataan. Apa yang beliau sampaikan sudah nyata. Nah, gitu. Terima kasih Sang Prabu. Kita lanjut ke petikan 118. Rawa mengering, iblis menjelma menjadi manusia, iblis muncul dalam kejahatan, manusia menjadi sengsara, kuda suka sambal, kereta beroda 4 sepotong, orang yang benar tak berdaya, untung bagi yang lupa, untung bagi yang ingat. Silakan untuk menjelaskan maknanya. Sang Prabu. Yang dimaksud rawa mengering itu kan arti sanepan. Siloka ya. Siloka. Rawa mengering karena banyaknya penghuni, banyaknya perkembangan manusia, maka membutuhkan lahan-lahan, membutuhkan tempat tinggal, tempat untuk usaha, berdagang dan lain sebagainya. Maka yang dulu rawa-rawa itu ketika masa dahulu itu untuk penampungan air, sekarang mengering menjadi bangunan. Jadi bukan di dalam rawa isinya ikan, sekarang lebih banyak isinya penghuni. Seperti itu ya. Iblis menjelma menjadi manusia. Nah, iblis menjelma menjadi manusia. Nah, sekarang ini iblis muncul dalam kejahatan. Iblis menjelma menjadi manusia itu sebetulnya iblis sudah merasuki kepada manusia karena manusia itu sendiri. Jadi yang menyebabkan seperti itu. Terus lagi iblis muncul dalam kejahatan. Nah, kejahatan ini dalam arti zaman sekarang kejahatan jauh lebih luas, lebih besar, lebih maju daripada kejahatan masa lalu, gitu loh. Terus manusia menjadi sengsara. Jadi akibat kejahatan manusia itu sendirilah yang menyebabkan orang banyak disusahkan, dibuat rugi, dibuat dan lain sebagainya menjadi susah gitu loh. Ditipu lah dan lain sebagainya gitu menjadi susah. Jadi menjelma seperti itu. Terus lagi kuda makan sambal. Nah, kuda makan sambal itu adalah sekarang kalau yang namanya kuda itu hakikatnya itu tidak doyan sambal, doyannya rumput. Nah, rumput sama dedak, tapi diistilahkan doyan sambal adalah sepeda motor. Sambal itu dalam arti sambal itu kan diolah. Berarti olahan dari minyak bumi itu. Terus kereta beroda 4 sepotong. Nah, kereta beroda 4 sepotong itu karena dikatakan sepotong itu karena biasanya kereta itu kan ditarik kuda. Nah, kudanya nggak ada, dipotong lah, menjadilah sepotong. Nah, itu artinya sekarang kereta sudah bisa berjalan karena sudah menggunakan mesin. Terus orang yang benar tak berdaya. Nah, sekarang itu orang yang jujur itu sudah tidak berdaya karena ketika di lingkungan itu buruk, 100 orang buruk, 5 orang yang benar itu akan kalah. Jadi disebut tak berdaya. Nah, zamannya sekarang ini, gitu lah. Masa sekarang ini. Terus, untung bagi yang lupa, untung bagi yang ingat. Jadi lupa itu menjauhkan lupa akan silaunya dunia. Sekarang kan gebiar dunia akan menjadi tujuannya. Menjadi tujuannya, menjadi tujuan hidup gitu loh. Menjadi keinginannya. Nah, untung bagi yang lupa, untung bagi yang ingat. Maksud yang ingat itu adalah ingat akan jalan kembali, yaitu dengan berpijak kepada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Terima kasih Sang Prabu atas penjelasannya. Ini bagian juga nasihat-nasihat buat kita.
Ini ada sedikit tambahan juga ya. Namun lebih untung yang waspada ya. Nah, ya. Namun lebih untung yang waspada. Yang waspada itu, nah, ya, di dalam keadaan seperti ini dikatakan untung bagi yang ingat, untung. Namun yang lebih untung yang waspada. Waspada itu hati-hati. Jadi siapa yang dalam kehidupan selalu berhati akan mendapatkan keberuntungan, gitu loh. Silakan. Kita masuk ke petikan 119. Banyak barang masuk lubang, banyak orang kelaparan dan buta, banyak yang terkena malu karena terpaksa, para pembeli membujuk penjual, para penjual makin banyak akalnya. Mau dijelaskan Sang Prabu? Ya, itulah zaman ini udah masuk kepada situasi kita di dalam kehidupan sekarang ini. Jadi memang fenomenanya ya. Fenomenanya. Dan itu memang perjalanan. Perjalanan kehidupan manusia itu memang harus melalui itu, harus menjalani, melampaui seperti itu. Jadi banyak barang masuk lubang itu, barang itu bukan dimasukkan ke lubang sumur, bukan. Jadi ini hanya istilahnya aja. Jadi banyak barang masuk, banyak barang disimpan, dipendam, disimpan di gudang pada ini. Karena sekarang kan sudah berlaku hukum pasar. Kartel ya? Ah ya, itu kartel, hukum pasar. Jadi harga itu barang itu banyak, tapi ketika dipendam, maka seolah-olah barang langka, maka nilai di pasaran naik. Dan ditaikin memang oleh kartel itu supaya harga naik, karena alasannya barang itu langka. Permintaan, jadi hukum pasar itu demand, permintaan sama persediaan. Persediaan itu sedikit, permintaan banyak, maka harga itu naik. Seperti itu. Banyak orang kelaparan dan buta. Jadi banyak orang itu kelaparan dan buta, itu maksudnya bukan yang kelaparan buta. Banyak orang yang tidak memperdulikan melihat kenyataan seperti itu, gitu loh. Jadi yang penting dia untung. Nah, karena di atas sudah disebutkan, gitu ya. Banyak yang kelaparan merasa kesusahan, tapi orang tersebut lupa. Pokoknya yang penting untung, gitu loh. Gitu loh. Terus banyak yang terkena malu karena terpaksa. Nah, ini banyak yang melakukan kesalahan karena terpaksa, seperti kadang-kadang karung kepepet, bisa saja mencuri, ya kan? Karena untuk kebutuhan makan. Tapi kalau masa dahulu kan alam menyediakan ketika masa kerajaan. Kalau sekarang kan kita hidup di kota, apa-apa kan harus pakai duit. Nah, itu loh. Bahkan beli sayur saja harus beli. Tapi kalau kehidupan masa lalu itu di kebun banyak, sudah tersedia, gitu loh. Jadi istilahnya disebut ini, jadi malu karena terpaksa. Para pembeli memujuk penjual, para penjual makin banyak akalnya. Sekarang ini, jadi yang membeli juga pintar mengatur cara dan lain sebagainya. Begitu pun sebaliknya penjual pun. Jadi memang sudah terjadi di masa sekarang ini. Kita lanjut ke petikan 120. Karena itu simak dan perhatikanlah, ketika tanah Jawa mempunyai raja tidak berayah, tandanya memakai peci malam atau kopiah, bergelar raja malam, kelemahannya wanita cantik yang merayu-rayu, bergelar serba agung dan mulia. Mungkin bisa dijelaskan Sang Prabu? Ya. Jadi kalau saya perhatikan di dalam nubuat Jayabaya ini sebetulnya tidak berurutan. Karena ini adalah, kalau menurut pandangan saya, beliau menerima petunjuk sebetulnya. Ini bukan olah pikir. Kalau olah pikir pasti secara berurutan. Ini biasanya petunjuk gitu. Satu itu ditulis, terus kapan lagi satu, begitu seperti. Jadi makanya tidak secara sistematis, tidak kalau ini. Kalau ini masuknya di bait 120 itu, karena itu simak diperhatikanlah, ketika tanah Jawa mempunyai raja tak berayah, tandanya memakai peci malam atau kopiah, bergerak raja malam, kelemahannya wanita cantik
merayakan bergelar serba agung dan mulia. Ini ketika masa perjuangan, masa presiden pertama. Jadi presiden pertama itu memakai peci malam, bergelar Raja Malam. Kelemahannya kita udah tahu lah, bergelar serba agung. Memang Pak Karno itu memang diagungkan karena memang terkenal, seperti itu. Pak Karno itu adalah masa ketika Tanah Jawa mempunyai raja tak berayah. Nah, jadi raja itu bukan arti yang sebenarnya, jadi sebetulnya pemimpin. Nah, ketika masa Pak Karno itu adalah presiden pertama sebagai founding father. Nah, itulah. Jadi kalau di dalam beliau kan menjelaskan gini, belum tahu kalau besok di Nuswantoro akan menjadi demokrasi dan pemimpin atas suatu bangsa itu presiden, gitu loh. Jadi disebutkan raja tak berayah. Lah, tak berayah itu artinya itu luas sebetulnya. Tak berayah. Kalau raja mempunyai anak, otomatis raja tersebut diserahkanlah kepada anaknya. Nah, sedangkan di sini disebut raja tak berayah, berarti raja dia tidak punya ayah. Maksudnya bahwa beliaulah sebagai pemimpin pertama di republik ini, gitu loh. Jadi istilahnya gitu. Jadi bukan hasil dari pemberian, tapi itu adalah hasil dari perjuangan atas bangsa Indonesia itu sendiri. Gitu. Bergelar Raja Malang, beliau itu ketika masa mudanya sebetulnya suka menjalankan tirakat. Ya, bergelar serba agung dan mulia. Memang nama beliau itu dikenal di seluruh dunia, gitu. Kita masuk ke petikan 121. Rumah tak beraturan menghadap entah kemana, karena itu hendaklah mengerti gelagat zaman. Harta benda menumpuk tapi tidak memiliki, kendaraannya berkaki 5, warnanya mirip wajah baladewa, bila naik berada di perut kendaraan. Ini setelah Pak Karno itu sebagai presiden pertama, itu kan karena bukan pemberian. Jadi ada penjajah-penjajah yang ingin menjajah lagi, gitu loh. Makanya jangan heran bahwa dulu di Jakarta itu sempat ibu kota pindah ke Jogja, gitu loh. Nah, di sini rumah tak beraturan menghadap entah kemana maju, yang ditinggali itu di mana-mana, gitu loh. Karena agresi terjadi, perang gerilya itu kan tinggalnya di mana-mana, rumahnya tidak beraturan, gitu loh. Selalu berpindah-pindah. Nah, harta benda menumpuk tapi tidak memiliki karena ditinggalkan, gitu loh. Terus kendaraannya berkaki 5, warnanya mirip wajah baladewa, bila naik berada di perut kendaraan. Itu agresi itu kan ketika itu kan masuk di tank. Jadi tank Panzer itu sebetulnya. Jadi ini masa agresi, gitu loh. Kita masuk ke petikan 122. Raja sakti kebal terhadap senjata apapun, tetapi tak berdaya melawan setan tuyul-tuyul buruk rupa. Anak-anak kecil saling melotot, berkerumun di sekeliling rumah, bersorak-sorak seperti mengusir ayam. Raja kecil nyalinya, mengolok-olok warga seberang yang suka makan anjing. Bait 122 ini jadi awal terjadi ini peristiwanya itu, kalau kita lihat itu peristiwa itu 66 itu. Jadi Raja Sakti Kerto. Jadi beliau itu memang tidak perang, tapi sakti karena ucapannya, sabdanya, ya kan? Karena kesaktian beliau kan, kalau presidennya pasti sakti lah istilahnya, gitu ya. Jadi tetapi tak berdaya melawan setan tuyul. Ketika itu terjadi proses itu, demo, gitu ya. Proses demo terjadi itu, jadi anak kecil saling melotot, itu terjadi kerusuhan, sempat terjadi kerusuhan. Jadi rakyat yang kecil-kecil itu jadi marah, gitu ya. Marah, berkumpul di sekeliling rumah sampai datang ke istana, bersorak seperti mengusir ayam, suruh pergi. Raja kecilnya mengolok-olok warga seberang itu yang suka makan anjing. Jadi itu adalah peristiwa
perginya Hmm. non-pri, Iya. gitu, diolok-olok baya seberang, mengolok-olok warga seberang yang suka makan Iya. anjing. Itu hanya si Loka itu yang diolok-olok non-pri itu. Iya. Gitu. Kita masuk di petikan 123. Pantas bila dijuluki komandan perang, yang berani akan menjadi malu bila menyerang tanpa pasukan, sakti tanpa azimat atau pusaka, bila menang tak menistakan orang lain, kaya tanpa harta, benderanya warna merah putih, simbolnya bergambar ternak. Mau dijelaskan Sang Prabu? Kalau ini merujuk kepada Pak Karno juga. Iya. Jadi yang dimaksud adalah pantas bila dijuluki komandan perang. Presiden Iya. itu adalah panglima tertinggi. Jadi panglima tertinggi berarti di atas panglima ya. Iya. Panglima yang tertingginya. Yang berani akan menjadi malu bila menyerang tanpa pasukan, sakti tanpa ajimat atau pusaka. Bila menang tak menistakan. Karena kebijakan itu. Gitu loh. Kebijakan. Jadi beliau tidak seperti zaman kerajaan gitu loh. Jadi karena kebijakan itu. Kaya tanpa harta. Nah, maksudnya ini kaya tanpa harta, beliau itu adalah seorang pejuang dan memang pintar. Iya. Jadi ya maksudnya kaya ilmu, bukan Iya. kaya harta. Karena masa perintis. Jadi merintis ketika masa membangun NKRI ini. Benderanya warna merah putih, simbolnya bergambar ternak. Benderanya ketika beliau membawa PNI, Iya. nah simbolnya kan bergambar ternak. Ditambah lagi nih ada sedikit nih, ditingkahi suara gong terbuat dari baja. Ini maksudnya gimana? Kang Prabu? Jadi beliau, nah ini maksudnya ini suara gong terbuat dari baja itu ditingkahi suara gong itu adalah masa beliau kan terjadi pemberontakan juga. Ditingkahi gong suara terbuat dari baja itu kan identik dengan militer, gitu loh. Iya. Kalau di dalam nubuat ini yang berkaitan dengan pasukan keprajuritan gitu loh. Iya. Kalau sekarang itu kan dibuat dari baja, yang berkaitan sama baja itu kan ya seperti kendaraan tempur lah, itu berkaitannya. Kita masuk ke petikan terakhir untuk part 1 dari menguak misteri kitab kuno Jayabaya ini. Matinya menunggu komando, pimpinan perang Batara Indra ditakdirkan meninggal bukan karena peluru atau karena guna-guna, tetapi karena habis tak berdaya karena lemas. Jembatan angin Priangan ditarik sambil miring, matinya karena terjerat sekeliling daging. Jadi ini kalau prediksi saya pribadi ya, ini Iya, kan iya. ungkapan saya pribadi ya. Jadi matinya menunggu komando itu ketika beliau itu memerintahkan Super Smart. Iya. Pimpinan perang Batara Indra ditakdirkan. Jadi beliau kan pimpinan perang sebenarnya. Iya. Panglima tertinggi kan pimpinan perang. Diktatornya meninggal bukan karena peluru, bukan karena peluru, Iya. karena Super Smart. Super Smart itu. Jadi beliau itu jatuh itu karena Super Semar itulah kan yang harusnya, karena Pak Karno itu kan melindungi dalam arti dia membawai Nasakom, tapi ada TNI, makanya diserahkan kepada TNI gitu loh. Nah, serahkan pada TNI, akhirnya Pak Hartolah yang menumpas gerakan G30 SPK itu gitu loh, ketika masa itu. Nah, jadi ditarik sambil miring, jadi jembatan itu kan penghubung gitu loh sebetulnya, dan miring tuh ke sana gitu loh. Nah, akhirnya matinya karena terjerat sekeliling dagingnya. Peristiwa itu adalah peristiwa terjadi banyaknya pembunuhan, terbunuh gitu loh, karena terjadi kerusuhan antar salah satu organisasi gitu loh. Gitu loh. Ya, terima kasih Sang Prabu untuk penjelasannya dari makna kitab kuno Jayabaya ini. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.